dia ada trik, dia ada cara licik yang emang cara si Agus ini secara nggak langsung kita bisa terhipnotis dengan kata-katanya ya. Jadi ini dia trik dan kronologi si Agus itu menjebak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel gua. Sebelum videonya kita mulai, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel gua, karena sebagian hasilnya akan kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Thank you yang udah subscribe. Ayo kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang si Agus Buntung yang membuat gempar seluruh Indonesia. Dengan keterbatasannya, dia bisa merusak lebih dari 10 orang perempuan. Dia bisa menipu, mengelabui para wanita-wanita. The real buaya nih, buaya tanpa tangan. Ya, belakangan ini emang udah viral banget nih yang namanya Agus Buntung. Yang awalnya gue sendiri juga gue nggak percaya guys, kalau si Agus itu dengan keterbatasannya si Agus bisa memperkaos banyak perempuan. Itu gimana caranya guys? Ternyata dia ada trik, dia ada cara licik yang emang cara si Agus ini secara nggak langsung kita bisa terhipnotis dengan kata-katanya. Kita bisa dijebak dengan kata-katanya. Ini hati-hati nih, mungkin di Indonesia ini atau di dunia ini ada Agus-Agus yang lain yang mungkin belum ketangkep gitu. Ada Agus-Agus lain yang mana mereka punya tangan, tapi ya bukan namanya Agus ya, maksudnya kelakuannya sama, merusak wanita ya. Jadi ini dia trik dan kronologi si Agus itu menjebak perempuan. Diceritakan oleh korban bahwa yang pertama kali nih si Agus ketahuan, maksudnya si Agus ngelakuin, ya mungkin bukan pertama kali ya, maksudnya pertama kali sama si cewek itu. Awalnya si cewek lagi ada di taman, kelihatan galau, apa dia lagi bengong atau mikirin masalah-masalah yang ada dalam hidupnya, atau bisa jadi karena perempuan itu mahasiswa, dia mikirin tugas-tugasnya, kok ini nggak kelar-kelar ya gini. Nah akhirnya dia ke taman buat ya refreshing otak lah. Tiba-tiba si Agus datang ya kan, ngajak kenalan. Nah karena si cewek ini cewek ini mudah bergaul, cewek ini gampang buat berteman, akhirnya welcome lah sama si Agus. Awalnya si cewek ini emang ngerasa iba, ngerasa kesian gitu, nyangka si Agus ini pengemis, ternyata bukan. Nah ngobrol-ngobrol ditunjukin lah si Agus ini ternyata tangannya Buntung ini bisa ngapain aja pakai kakinya. Dia bisa bawa motor, dia bisa main musik, dia bisa yang lain-lain. Nah kayak mungkin bisa jadi si cewek ini jadi terkagum-kagum. Nah teruslah dia mengelabui si cewek itu. Ada apa sini, curhat sini, semua masalahnya di seakan-akan si Agus ini pahlawan kesiangan gitu. Terus sampai nih, tiba-tiba singkat cerita si Agus minta diantar ke suatu tempat ya kan. Dibonceng lah nih sama si cewek, dan ternyata si Agus minta diajak ke homestay. Nah ini dia nih, kejadiannya di sini nih. Masuklah ke homestay, si Agus memaksa si cewek buat mesen kamar, buat bayar. Nah si Agus memaksa dan mengancam si cewek supaya mau gitu. Jadi gini guys, psikolognya itu dimainin, emosinya tuh dimainin sama si Agus gitu caranya. Jadi seakan-akan hipnotis nih dia nih. Nah mungkin bisa aja kejadian sama lu yang gak waspada. Beda lagi dengan cerita si Agus. Si Agus ngaku kalau dia diajak sama cewek dan diperkosa sama si cewek. Gus, lu ganteng banget emang ya. Lu cewek ngelihat muka lu nafsu gitu. Ya gitu kalau kata Agus. Dia bilang, gimana saya mau melakukan itu, toh tangan saya dua saya nggak punya, saya makan harus disuapin, saya mandi harus dimandiin. Nah kata si Agus. Tapi pengakuan cewek ini beda men ya. Si cewek mengaku diancam sama si Agus. Ya sekarang kalau misalnya kita polos-polos banget gitu, bingung juga ya, tangannya dua nggak ada gitu. Kalau misalnya mau berkaos, ya awalnya juga gue nggak percaya men, kok bisa gitu orang buntung ngelakuin itu. Maksudnya kayak mau berkaos aja kan kita harus pakai, ya lu tau lah yang di film-film kayak gimana ya kan. Ini tangan aja nggak punya gitu men. Maksudnya dia mau masukin tuh megang pakai apa, ngelempenginnya gitu. Gue juga kalau nggak percaya lah, orang kalau buntung lari aja berantakan gitu, gimana mau berkaos kan. Dia baru mau berkaos aja dibanding sama ceweknya bisa aja kan. Tapi enggak gitu men. Inilah uniknya orang-orang yang kayak punya dibilang ilmu hipnotis, tapi ya enggak juga gitu. Tapi ini emosinya yang dimainin sama si Agus. Setelah kejadian itu si cewek nelpon ke temennya buat datang ke homestay itu guys. Nah si cewek ini yang lapor ke polisi gitu.
si cewek yang ngelapor ke kantor polisi, ke polsek, ya kira-kira ke polsek atau ke polres lah gitu, buat laporin si Agus. Ini pengakuan dari satu cewek doang, dan ternyata korbannya itu ada 15. Lu muka doang lu ganteng, kalah sama Agus. Ya sekarang kalau dipikir gua ibaratnya kita nih ya normal, satu aja ngakalin susah men, yang tangannya hilang bisa-bisanya gitu. Nah setelah polisi melakukan penyelidikan, polisi datang nih ke homestay. Nah di situ kan pasti ada kasir, pasti ada pegawainya, pasti ada karyawannya ya kan. Polisi nanya, ini si Agus sering nggak kesini gitu, kalau bahasa kita kayak gitu ya. Ternyata si Agus sering datang ke homestay tersebut dengan wanita yang berbeda. Segitu ceritanya. Nah bahkan ada korban yang bilang bahwa sebelum si korban diperkaos, si Agus tuh membaca mantra dari bahasa Bali. Nah nggak tahu tuh mantranya. Ya pokoknya Agus punya mantra biar supaya cewek nurut mungkin. Agus, ampun dah. Jadi kita yang laki-laki juga jadikan ini sebagai pelajaran, yang perempuan juga sama, jadikan ini pelajaran, ambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa diambil? Hati-hati, jangan terlalu welcome sama orang. Ya kita ramah boleh, tapi jangan terlalu terbuka sama orang baru. Kedua, jangan pernah mandang fisik orang, karena orang itu nggak sempurna. Bisa jadi otaknya lebih jenius daripada kita, otaknya lebih licik daripada kita. Nah buktinya itu tangannya nggak ada, 15 orang korbannya. Nah kita normal, satu aja susah. Ya, itu ambil hikmahnya semuanya, ambil pelajaran, jadikan pelajaran gitu. Di sini gue bukan jelek-jelekin, tapi ada itibar gitu. Ya oke. Terima kasih yang udah nonton sampai full. Jangan lupa like-nya, boleh komennya, silakan. Ya mau sapa-sapa boleh. Ya, terima kasih. Demikian pembahasan kali ini. Nanti kita akan bahas apa lagi? Komen di bawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.